kita sharing lah ya, gitu ya. Kita sharing. Ini ada rata-rata sudah bekerja semua ya, atau? Ya, bekerja ya, atau ada yang masih fresh? Siapa yang sudah bekerja di atas 2 tahun? Kira-kira ada? Hah? Saya Pak. Saya ini bingung saya. Saya siapa? Oki Pak, Oki. Mana nih? Oki. Nggak ada di situ ya? Iya Pak. Oki by Haki ya. Alumni Betul. mana? Dari PNJ juga atau non PNJ? Saya dari sipil Pak, sipil PNJ. Ini Mas Oki ini ya? Iya Pak. Sebentar, angkatan berapa ya ini ya? 2011. Oh, Saya alah, ketemu 2011. Bapak tuh di bengkel dulu. Iya, 2011 ya. 2011. Iya, saya ngajar di praktek ya. Tapi waktu itu sebenarnya saya udah ngajar teori, cuman nggak ketemu nih sama. Iya, waktu itu. Kok bisa ke ini, ke RESD nih? Gimana ceritanya nih anak sipil? Ceritanya kan prospek energi terbarukan kan lagi besar, terus saya juga maaf Pak, saya juga kerjanya juga di bidang yang terkait dengan itu, jadi ya menurut saya kenapa tidak. Oke, di mana Mas Oki? Di mana kerja? Saya di mana? Di PLN Pak. PLN. Iya. PLN ya. 2011 tuh saya sempat dapat kerjaan dari PLN juga tuh. Pernah dengar Batang Toru nggak? Nggak tahu sih. Jadi dapat mikrohidro untuk di Batang Toru. PLN ini dulu pensiunan PLN itu. Saya sedikit cerita ya. Jadi materi mah nanti sambil kita inilah. Jadi dulu saya sempat kerjasama ya, bukan kerjasama ya, kerja bareng lah sama di ini, pernah dengar nggak Sinotex Sinohydro? Jadi dia dapat PLTMH itu di Batang Toru Hydroelectric Power Plant Project. Ownernya North Sumatra Hydroelectric NSHE. Itu 2011 sampai 2012 itu. Nah, itu kadang-kadang juga di PLN-E itu yang di Tanah Abang ya, Mas Oki ya? Iya betul Pak, di Tanah Abang. Cuma sekarang PLN-E Tanah Abang. Ya, tadinya kan Pusanlis tuh, Pusanlis. Cuma udah ditutup kantornya kalau Pusanlis, PLN-E pindah ke situ. Gitu. Jadi ini juga power plant juga ya, Mas Oki? Saya sih pernahnya di jaringan sebetulnya Pak. Wah. Karena kan sipil ya. Ya. Lebih ke jaringan gitu. Cuma terus sempat di pengadaan, sampai sekarang sih masih di pengadaan. Oke. Oh, jaringan itu berarti lebih ke ini ya. GI. Saya lebih ke sana. Ya. Paham. Gardu induk, terus kemudian bikin sutetnya juga ya, ya. Betul. Tower-towernya. JTT atau JTM? Iya, betul. Oke, siap. Siapa lagi nih yang sudah bekerja di bidang energi terbarukan? Bidang energi misalkan di PLTS, PLTU, atau PLTM, selain Mas Oki, ada lagi nggak? PLTGU Pak. Pak Iwang, di mana?
Di Indonesia Power, Pak, tapi PLTGU, Pak. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga gas. Gas uap ya, Pak. Gas uap. Gas ya, uap Pak. itu sumbernya apa? Batu bara juga? Gas, Pak. Oh, gas ya? Ya. Oh, gas ya. Indonesia Power yang di mana? Yang di itu bukan? Yang di Wayang Windu? Yang di Tanjung Priuk, Pak. Jakarta Oh. Utara. Oke, saya pikir yang di Wayang Windu itu yang geothermal, bukan ya? Bukan, Pak. Oke, mantap lah. Sip. Terus siapa lagi? Ini yang baru join di on cam dong. On cam. Jadi biar kenalan, tak kenal maka tak sayang. Sambil ini Mas Oki, saya ya sekilas saya pernah ketemu di mana gitu, ternyata alumni ya. Ya. Kalau Mas Oslan udah sering interaksi. Ini saya panggil nih, Setiama. Mas Setiama Fajar Ripai. Masuk Pak. Ya Pak. Udah kerja atau gimana? Atau pengusaha atau apa? Alhamdulillah sudah kerja Pak di PLTU Suralaya Pak. Oh, Suryalaya, oke. Udah berapa lama? Sejak 2016 Pak. Wih, suwe no. Alhamdulillah. Oke, mantap. Alhamdulillah ya. Di bidang apanya nih? Saya operatornya Pak, operator boiler Pak sekarang Pak. Oh, oke. Siap. Selanjutnya nih, Mas Adib Rizkulo. Hadir, Pak. Mana mukanya? Nah, mukanya ganteng begitu. Perkenalkan Pak, nama saya Adib Rizkulo Sisadono, biasa dipanggil Adib. Sekarang sudah bekerja di PT OI Glass di daerah Cakung. Oh ya, saya juga fresh graduate Pak tahun 2023. Oke, bidang apa itu, Dek? Itu pabrik pembuatan botol kaca, Pak. Botol kaca. Oke. Sip. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Salisa. Maaf Pak, lagi di luar Pak. Wah, di mana ini? Lagi di luar Pak. Saya baru aja pulang kerja terus ke pinggir jalan. Ini di Jakarta, di luar Jawa atau? Di Jakarta Pak. Oh, kerja di mana? Saya di ini Pak, penilai kerugian konsultan asuransi. Ini Jasindo apa? Gitu ya? BUMN ya? Iya, bukan sih Pak, saya di swasta Pak. Oh, oke. Oke, backgroundnya apa? Sipil, mesin, elektro? Saya sipil Pak. Dari Politeknik juga? Iya Pak, saya lulus 2021. Oh, 2021. Kebetulan saya TA sama Bapak Pak. Masya Allah, saya lupa. Oh iya? Iya Pak, tata laksana waktu itu Pak. Oh, ya lupa. Oke dah, selamat deh kalau gitu. Iya Pak. Ya, silakan di ini ya, nanti sambil nyimak. Iya. Dandi, Mas Dandi Anugrah. Iya Pak, saya Pak. Ya, gimana? Sekarang saya bekerja Pak. Alhamdulillah sudah bekerja Pak. Di PT Sabta Indra Sejati Pak, perempatan Kalimantan Selatan. Oh, SIS. Yang di ya, situ, Pak, yang di Simatupang ya? Ya, HO-nya Simatupang Pak. Oh. Cuman saya penempatan di site Pak, di Kalimantan Selatan. Apa? Di mana kalselnya? Di Tabalong Pak. Tabalong. Ya. Oke, jadi ini dong, batu bara ya? Iya Pak, batu bara Pak. Ya. Kemarin saya sebelum COVID sempat di Wajo. Di Wajo, di daerah itu apa namanya, Pontianak. Itu punyanya itu. Jauh betul. Nusantara Infrastruktur, dia punya PLTU.
Cuman kita ada asesmen itunya miring waktu itu. Jadi dia pinggir Sungai Kapuas gitu ya. Bukan di bidang PLTU-nya tapi lebih ke civil structure-nya gitu. Sempat hampir 6 bulan tuh bolak-balik. Ya di Wajo. Capek Jauh ya. Jauh ya. Iya, Pak. Oke, Fani. Mas Fani. Iya, Pak. Mana wajahnya? Saya, Pak. Ah, Mas Fani di mana ini? Sementara di Depok, Pak. Ya udah kerja atau baru lulus sih, Pak. Tahun ini. Baru lulus. Fresh graduate. Yeah. Belum ada tambatan hati ya? Perusahaan maksudnya. Lebih ke freelance sih, Pak. Freelance. Gitu. Iya. Siap. Oke, nggak apa-apa lah, selama masih bisa ini ya. Iya, baik, Pak. Siap, ya, makasih. Faiz Rapid. Mas Faiz. Suaranya mana ini? Halo. Ya, halo. Ya, Pak. Posisi di mana Mas Rapid? Di Jawa atau luar Jawa? Saya di Jawa, Pak. Di Bogor, Kota Bogor, Pak. Bogor? Iya, di Bogor. Oh. Gimana? Apa? Sekarang kesibukannya? Kesibukannya kuliah dulu, Pak. Saya lagi mencari pekerjaan juga, Pak. Oh, masih baru lulus ya atau gimana? Saya lulusan 2021, Pak. Sebelumnya setahun bekerja di PT bergerak di bidang otomotif. Otomotif? Iya. Karoseri atau ininya atau mesin atau? Roda 4, Pak. Oh, roda 4. Iya. Oke, siap. Makasih, Mas Faris. Ya, sama-sama, Pak. Terus selanjutnya Mas Nia Fikri. Izin Pak, nama saya Nia Fikri, sekarang kerja di PT Medco Power, terus domisili di Kupang Pak sekarang Pak, di NTT. Ini di NTT ini? Iya Pak, betul Pak. Masya Allah, luar biasa. Oh di Medco, kantor pusatnya yang di itu ya, di mana tuh? Kemang itu ya, apa tuh? Jalan apa itu? Jalannya saya lupa Pak, cuman tahu gedung yang Energi Building. Ya. Oh di situ. Iya pengadilan Jakarta Selatan itu. Apa namanya? Ampera. Jalan Ampera. Oke. Iya, udah berapa lama Mas di situ? Ini baru 8 bulan Pak sekarang di Kupang. Oh. Berarti ini juga di apa? Power plant-nya juga. Di power plant Pak, punya PLN di PLTU Timor 1. Oh. Jadi OM Pak. Okay. OM. Oh iya, kalau OM tuh harus standby tuh. Kalau ada trouble harus siap sedia itu. Iya Pak, betul Pak. Cuman bisa diatur Pak untuk cuti. Oh, siap lah, mantap. Ya, oke, makasih. Terus, ya, Pak, makasih Pak. Ini siapa yang belum? Gifari Nurbani, Mas Gifari. Halo. Mas Oslan, kita ada berapa orang ya Mas Oslan? Teman-teman ini, total. Oh, banyak juga ya. Ini nanti kalau misalkan apa namanya praktek di mana kan harus offline ya praktek. Berarti ke Jakarta ya kalau ke praktek ke kampus ya. Kayak yang Mas Agnia tadi kalau mesti dari NTT kan. Iya Pak, jadi nunggu kepastian jadwal UTS dulu Pak buat praktek, baru ngambil cuti. Terus terbang Pak. Siap. Ya. Makanya ini nanti UTS kan saya sih ngikut jadwal aja ya gitu. Enggak ini. Kebetulan juga apa namanya sama-sama ini gitu. Saya juga sedang ambil sekolah juga gitu. Saya sedang lanjut, makanya kadang-kadang jadwalnya agak susah itu.
kemarin itu semester lalu saya biasanya Rabu Kamis saya ke Bandung gitu. Ini sekarang saya geser Senin Selasa, makanya kemarin Mas Oslan tuh minta, Pak Selasa, aduh saya tuh repot, Senin Selasa saya biasanya masih di Bandung, pulangnya baru balik itu biasanya sore gitu kan, sampai Jakarta bisa jam 10, jam 11 malam. Mosok nge-zoom di travel kan nggak mungkin gitu ya, gitu. Makanya agak susah ininya. Oke deh, saya random aja deh kalau saya tanyain satu-satu habis waktu ini gitu ya. Kebetulan ada beberapa yang sudah kerja gitu kan. Mungkin sifatnya nanti kita sharing ya, sharing gitu ya. Kalau hidrolika saya rasa teman-teman kan sudah pernah belajar mekanika fluida gitu ya. Itu jadi kita ada 2 nih, tadinya materinya tuh dipadetin gitu kan. Saya ngikutin dari RPS ya. RPS yang di-share sama teman-teman dari mesin. Ini kan KPS-nya kalau nggak salah Pak Vendro ya. Gitu kan. Nah, jadi sejauh ini memang belum ada perubahan gitu. Makanya saya coba sampaikan aja gitu kan. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya coba share. Nah, ini kalau Google Meet ini kadang-kadang saya ini agak riwah ininya nih. Share-nya ini nggak bisa kayak itu. Nggak bisa kayak Zoom gitu. Zoom kan bisa langsung cak gitu ya. Bentar. Gimana nih window? Water resource. Ini udah terlihat belum? Mas, Mbak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Pak. Nah, ini jadi ini kurang lebih saya langsung aja ya ke ini ada berapa pertemuan nih. Pertemuan pertama tentang fluida, ya kan, kemudian hidrostatik gitu ya, kemudian tekanan pada benda apung. Saya rasa dulu udah pernah pasti kuliah, ini kita refresh nih. Ya, kemudian ada aliran fluida, kemudian ada head loss gitu ya. Ada aliran pada pipa. Kemudian nanti UTS. Nah, UTS ini kita minggu ke-8 itu ya. Kira-kira minggu ke-8 itu mungkin Mas Oslan ada jadwalnya ya, Mas? UTS ini udah punya kalender akademik belum? Nah, ini UTS minggu keberapa? Kapan UTS-nya? Berarti tanggal berapa itu? Kira-kira. Tanggal keberapa itu? Ada yang tahu? Soalnya biar saya ngejar, kalau misalkan nanti materinya ada yang tertinggal, berarti kan saya kan punya hutang. Kita kan ada dua kali ya pertemuan yang miss gitu kan. Mungkin nanti bisa. Kalau nggak salah dari 13 sampai 17 November, Pak. November ya? Oh, masih jauh ya. Oke. Berarti masih aman.
Bentar nih, ini kok nggak bisa. November. Nah, ini entire screen window. Kemudian setelah UTS nanti kita ada terkait saluran terbuka gitu ya, lebih ke apa? Saluran terbuka. Jadi nanti kita ada jenis saluran, jenis aliran, kemudian penampang terefisien, persegi, SARA debit. Dan ini kalau yang biasanya di mini hidro gitu atau mikro hidro, ini kita belajar seperti ini nih gitu ya. Jadi ada menghitung debit gitu kan, kemudian debit dan kecepatan, ya, kemudian penampang saluran, studi kasus gitu ya. Nah ini kemudian ada UAS. Jadi kita di plot ini ada kurang lebih ada 16 kali pertemuan, 2 minggunya untuk UAS dan UTS. Nah berarti nanti untuk ini untuk theoretical ya. Kemudian untuk praktek, nah, ini ada lagi untuk praktek. Sebentar. Nah ini praktek, nah, belum terlihat nih. Nah terlihat ya. Nah ini ada head loss, ya, hilang tinggi tekan, kemudian akibat perubahan dimensi, akibat tikungan, akibat adanya valve, ya. Kemudian di sini hubungan antara ketinggian air dengan debit, gitu ya. Dari beberapa penampang. Nah ini nanti ini sebenarnya related dengan yang tadi teori sih, gitu ya. Jadi nanti untuk prakteknya ada aliran dalam pipa dan ada juga aliran saluran terbuka, gitu. Ya. Nah, yang kemarin-kemarin itu waktu kita praktek memang agak ini karena waktu praktek kan terbatas ya Dek ya. Jadi kita ini kan gitu ya. Nanti mungkin tidak seperti bisa ideal seperti ini, agak sulit sih gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang memang di luar kota gitu kan dan waktunya terbatas. Sehingga nanti untuk praktek dengan waktu yang terbatas kita siasati bagaimana yang penting teman-teman itu bisa dapat lah gitu ya semua materi ini. Lumayan juga ini. Ada tekanan hidrostatis juga gitu kan. Kemudian ada Bernoulli ya. Nah, ini yang kalau benar-benar ideal dengan waktu yang terbatas agak sulit gitu. Karena biasanya ini kita satu pertemuan itu masing-masing tim itu satu praktikum gitu ya. Itu. Jadi kurang lebih ada 9 ya, ada 9 praktikum di lapangan. Sorry kalau di lapangan, di lab gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sebelum saya lanjut, kira-kira gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Saya juga sipil, Dek, Mas, Mbak. Kebetulan saya alumni sipil, 94 saya. Itu ya, udah 94 selesai 97, mulai ngajar itu tahun 2002. Karena mesti selesai 1 gitu kan. Baru ngajar. Jadi
apa namanya, yang nggak beda jauh lah dengan mas-mas yang di sini. Ya. Sebentar lagi sudah mau setengah abad ini. Cuman dituntut terus untuk ini ya. Sebenarnya saya ini apa dituntut untuk sekolah gitu. Jadi aduh sebenarnya kalau umur ini udah males saya gitu. Tapi karena tuntutan jadi aduh kalau enggak gitu mentok gitu. Kalau dosen itu kan karirnya tergantung dari pendidikan gitu ya. Kalau di mesin tuh banyak tuh dosen-dosen muda yang udah di SD itu. Kalau di sipil ini terlalu asik dengan dunianya jadi lupa gitu bahwa harus ini harus cari ini yang lebih itu ya. Oke Dek, saya panggil Dek, kayaknya nggak pantas gitu ya, saya panggil Mas aja dah. Gimana? Itu kurang lebih materi gitu ya, materinya. Nah ini kalau online ini agak susah juga gitu, mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, diskusikan ya silakan aja deh, nggak apa-apa gitu ya. Kita kan sharing. Lagi Anda sudah ini. Ada yang direkin atau RE nggak? Ada nggak teman-teman ini yang di rekayasa elektrika atau ada di rekin gitu? Nggak ada di RE. Rekin. Mas Ahmad, nah ini Mas Ahmad nih, Mas Ahmad Nizam di mana nih? Kok saya ngelihat kayaknya pakai seragam posisi masih di. Iya Pak, masih di kerjaan Pak, ya betul. Pantesan. Di mana Mas? Di PLTU Suralaya juga Pak saya Pak. Oh oke. PLTU Suralaya ya. Kalau terkait materi fluida nih teman-teman gimana? Udah lupa atau masih ingat atau pura-pura lupa gitu? Ya Mas Arif, nah itu Mas Arif ini juga nih masih di lokasi kerjaan ini. Iya Pak, lagi piket Pak. Wah di mana nih Mas Arif? Sekarang tugasnya di PLTU Labuan Pak. Hah? PLTU Labuan. PLTU Labuan di mana itu? Sumatera ya? Di Banten Pak, di Serang. Di Banten, Pandeglang. Banten, Pandeglang. Oke. Pak Denny. Ya, monggo. Izin Pak. Siapa itu ini? Tadi Oki Pak Oki. Bentar, Mas Oki. Oh iya, Mas Oki gimana? Tadi saya lihat kalender akademik tuh yang tanggal 13 sampai 17 November itu untuk yang minggu ke-9-nya UTS. Kita kan minggu ke-8. Berarti mungkin 1 minggu sebelumnya sih Pak, tanggal 6 sampai tanggal 13. 6 sampai 13 November. Iya. Karena itu yang tulisannya minggu ke-9. UTS minggu ke-9, kan minggu ke-8. Oke, nggak apa-apa, nanti Mas Oslan nanti tolong diinikan. Nah ini saya biar ini nanti saya minta si Salisa iya, nanti Pak. Minta tolong saya dibantu rekap absen. Iya siap Pak. Biasanya kalau ini kan lebih teliti gitu ya, lebih rapi gitu ya, gitu. Ya nanti tolong di ini ya, Salisa nanti buatin aja. Kita udah ada grup ya? Ini saya share screen ya. Bukan share screen apa nih? Saya foto ya biar buat absensi kehadiran. Ini saya share di grup nih.
Udah ada grup ya Mas Oslan ya? Bang ya, Bang Oslan. RPSD ya. Oke. Oh ya, siap. Nah, ini saya ini. Nah, ini tanggal 5 Oktober. Oke, udah. Start. Saya cari hidrolika. Masuk ke materi sebentar ya. Refresh ya. Window. Tuh, kok ada RES di angkatan kedua? Aduh, saya agak kagok. Bentar deh. Ini kan benar. Nah, kelihatan ya? Nanti materi ini PDF-nya saya share. Halo? Ya, Pak. Siapa? Nah, jadi ini hidrolika. Ini kalau kita lihat background-nya ini apa sih? Ya, ini gambar bendung lah ya. Ini gambar bendung atau gambar bendungan. Kira-kira tahu nggak bedanya bendung sama bendungan? Yang tahu nggak? Kalau bendung hanya menaikkan tinggi muka air. Kalau bendungan bisa menampung retensi air. Apa sih? Ya itu beda. Ya, kurang lebih begitulah. Kalau bendung, betul. Itu dia fungsinya hanya menaikkan elevasi air, ya kan? Kemudian itu sebenarnya konsep yang diaplikasikan untuk pembangkit listrik tenaga air kan. Kalau dia elevate, dinaikkan, berarti di situ ada energi potensial gitu ya. Nah, ini pasti masih ingat lah, gitu kan. Walaupun sekarang teman-teman ini di operasional, tapi basicnya saya rasa udah paham lah, gitu kan. Jadi dia naik, jadi ada energi potensial. Masih ingat energi potensial apa? Formulanya, formula sederhana. Dia ada ketinggian kan, berarti MGH ya, teman-teman ya, ada MGH di situ karena head-nya itu kan elevasinya itu. Kemudian tinggi terus dilepas gitu kan. Dilepas, berarti di situ ada kinetis gitu kan. Ada energi kinetis setengah mv kuadrat. Nah, jadi sebenarnya kalau bendung ataupun bendungan itu gitu ya, yang sifatnya dia memang sebagai pembangkit, usia bendung atau bendungannya itu tergantung dari elevasi air yang bisa ditampung. Itu ya. Kalau misalkan kalau airnya sudah berkurang karena terisi dengan sedimentasi, ya sudah wassalam. Gitu. Makanya biasanya sumber
airnya itu seperti apa gitu kan. Jadi tidak sembarangan air gitu yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Dan energi air ini luar biasa gitu ya. Di Pulau Jawa ini salah satunya itu ada di Jawa Barat lah ya. Itu ada sistem cascade system itu. Dari ini Indonesia Power nih yang punya nih. Di atas ada Waduk Saguling ya, pernah ada yang di Waduk Saguling nggak ya? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Dulu saya S2 saya, disertasi saya pemodelan stabilitas bendung di Saguling. Kebetulan waktu itu di Saguling studi kasusnya. Ya. Nah, itu Saguling ya kan. Kemudian dia masuk lagi karena cascade, dan itu tadi masih bisa dimanfaatkan gitu ya, dari keluarnya si Saguling ditampung lagi tuh sama si Cirata kan gitu kan, itu kan dengan sungai yang sama itu ya kan, Cirata gitu kan. Nah, Cirata Indonesia Power juga itu kan, undernya Indonesia Power itu. Kemudian keluar lagi masih bisa dimanfaatkan lagi oleh si Jatiluhur. Jadi sebenarnya dari Saguling, Cirata, Jatiluhur itu sebenarnya Jatiluhur yang paling tua usianya gitu. Yang dulunya diprediksi dia umurnya nggak akan panjang, tapi dengan adanya Waduk Saguling dan Cirata jadi lebih panjang nih sekarang. Kenapa? Itu tadi karena sumber sedimennya tidak 100% masuk ke Jatiluhur. Nah, jadi sebenarnya air yang seperti apa sih yang bisa dimanfaatkan? Yang kadar sedimentasinya itu cukup kecil gitu ya. Karena itu tadi umur daripada waduk atau bendung atau bendungan itu tergantung dari berapa endapannya gitu ya. Dan endapannya ini yang harus benar-benar kita maintain gitu. Ya kan? Nah, ini saya juga baru dapat kajian untuk review desain bendung Lempunut. Makanya tadi saya bilang kalau ada teman-teman yang di RE atau di Rekin gitu ya, itu Adaro itu lagi mau bikin PLTMH Lempunut. Ya, itu di Kalteng ya, PT Adaro ownernya gitu ya. Nah, ini kita salah satunya diminta untuk review basic design untuk tender gitu. Itu Lempunut. Jadi ya itu kalau basic design itu yang dicek itu biasanya lebih ke head-nya memenuhi enggak gitu kan. Kemudian kondisi air juga. Jadi laporannya sudah cukup lengkap. Salah satunya tadi adalah laporan untuk kontrol sedimentasi. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau sungai di Depok tuh kan ada tuh Sungai Ciliwung gitu ya, kenapa nggak dimanfaatkan untuk PLTMH gitu kan? Nah, itu karena kadar sedimennya udah cukup tinggi. Karena kan yang muter turbin itu kan air kan ya, gitu kan? Airnya tadi karena ada kinetis dan ada potensial tadi kan, gitu kan, diputer tuh. Dan sekarang kalau misalkan head-nya berkurang, energinya pasti berkurang gitu. Apalagi kalau sudah endapannya atau sedimentasinya cukup tinggi. Wah, itu udah wassalam itu. Jadi lebih ke sana sih gitu ya. Makanya ini yang saya tahu, kebetulan memang saya mempelajari juga gitu kan terkait dengan tenaga PLTA gitu ya, tapi lebih ke sipilnya gitu. Kalau hidromekanikalnya ya teman-teman mekanikal lah yang paham gitu ya. Ya kan, operasi pintu, kemudian cek penstock. Tapi kalau penentuan diameter penstock dengan pressure-nya itu teman-teman dari hidromekanikal. Tapi kalau untuk stabilitas gitu ya, itu sipil biasanya untuk membantu untuk ngecek kontrol segala macam gitu ya. Saya ada penurunan atau tidak gitu kan, stabilitas lah, lebih ke stabilitas. Nah, itu terkait dengan tadi gitu ya, dasar fluida gitu ya. Nah, terus saya masuk lagi ke nggak tahu nih dulu Salisa yang ngajar bendung, saya bukan ya Salisa?
Salisa anak sipil atau gedung ya? Saya dulu gedung, Pak. Gedung ya? Iya, gedung. Oh. Kalau sipil biasanya saya atau Pak Desi yang ngajar untuk gedung. Nah, ini kalau hidrodinamika sendiri kan dibagi dua gitu ya. Jadi ada hidrostatis dan hidrodinamika. Saya rasa ini teman-teman sudah tahu. Ya, makanya kita belajar ada dua, aliran pada pipa, kemudian ada juga aliran pada saluran terbuka gitu ya. Ini nanti yang, nah ini ada beberapa contoh pintu gitu ya. Kemudian ini ada bentuk-bentuk segala macam. Nah, ini di modeling ini biar lebih terukur sebenarnya ya kan. Ya, bisa lebih mudah mengukur debit gitu ya. Kalau penampangnya itu beraturan dibanding seperti ini kan agak sulit ya ngukur ya. Tapi kalau bentuknya dibuat sedemikian rupa, terus nanti dipasang WLR di sini ya kan, water level gitu ya. Ini bisa ngukur nih, jadi debit minimum yang harus terpenuhi supaya khususnya untuk PLTA ya, supaya si PLTA-nya itu tetap berfungsi. Nah, ini harus dikontrol benar nih gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi kenapa ada bangunan pintu atau penampang kok bentuknya kok dibuat sedemikian rupa gitu ya, lebih ke arah sana. Nah, ini ada sifat cairan gitu ya, ini ada 4 gitu ya. Saya rasa ini teman-teman juga sudah paham lah ya. Kalau apa fluida itu dia, nah mungkin sedikit ini apa namanya kita diskusi supaya refresh gitu. Kalau material itu material padat ya, sepemahaman teman-teman ada berapa kondisi. Kalau dia nerima beban itu ada berapa kondisi, masih ingat nggak? Kalau fluida tadi ya kan dia elastis, dia ada modulus elastis. Tapi kalau material padat, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Elastis ke plastis. Ini siapa tadi yang jawab? Faiz, Pak. Oh ya, Mas Faiz. Elastis, plastis, terus? Elastis, plastis, tegangan maksimum. Iya. Sebelum dia putus, habis itu baru crack. Ya, jadi ada kurang lebih ada 3 kondisi ya. Seperti yang disampaikan Mas Faiz tadi. Jadi ada elastis. Kalau elastis itu kan berarti dia bebannya hilang, dia balik lagi, tidak mengalami deformasi gitu ya. Jadi terus plastis itu sebenarnya masih relatif lebih aman, hanya saja saya sudah mengalami deformasi gitu, sebelum fase ke crack tadi atau putus. Makanya ada namanya modulus elastisitas gitu kan yang diukur gitu ya. Elastisitas baja, elastisitas beton, kayu gitu. Biasanya elastisitas itu dipakai untuk menghitung kekakuan gitu ya. Kekakuan suatu material gitu. Rumusnya gampang diingat sih, I per L gitu biasanya ya. Inersia, E-nya elastisitas, L-nya itu panjang bentangan. Tapi kalau di fluida itu dia tidak ada plastis, dia tidak ada itu ya. Dia hanya elastis, itu pun juga diatur dengan suhu tadi tuh. Gitu ya. Nah, ini yang salah satu keunikan dari fluida gitu ya. Terus ada rapat massa gitu ya. Sorry sebentar. Absensinya masih e-learning ya, Mas Oslan, atau gimana? Masih e-learning ya? Oke. Nanti saya buka e-learningnya sampai kira-kira jam, biar lupa jam berapa. Mau dibuka sampai jam berapa? Biar ada waktu buat ngisi absen. Jam 10 ya. Oke, nanti e-learningnya saya share di grup, saya buka sampai jam 10. Nah, ini ada rapat massa jenis ya, massa per volume. Nah, ini terus ada berat jenis. Kalau berat jenis berarti ada gravitasi gitu ya.
kemudian ada kekentalan absolut, ya kan? Kemudian ada kekentalan kinematis gitu ya. Kalau kekentalan kinematis ini nanti ada pengaruh suhu. Jadi berapa suhu sekian, viskositinya sekian gitu ya. Ada aturannya. Jadi kemudian ada kapilaritas gitu ya. Terus ada tekanan cairan atau P gitu ya. Nah ini P itu F per A. Jadi kalau misalkan ini secara sederhana, ya kurang lebih seperti ini ya, matematis sederhana, ya kan. Jadi berapa sih tekanan di dasar sini gitu ya. Ini kita bisa hitung nih. P sama dengan gamma kali H gitu ya. Gamma air ya kali dengan H ketinggian. Gamma air tawar berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa gamma air tawar? Sebut aja, nggak usah di googling. Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita punya 1000. Ya? 1000. Apa tadi yang bilang? Mana tadi? Siapa? Mas siapa? Oke. Oh, oke. Ya. Tapi 1000 satuannya apa saya nggak tahu deh. Nah, ini satuannya ini. Ya kan? Ya, 1000 kilogram per meter kubik satuannya. Atau 1 gram per sentimeter kubik ya sama aja kan kalau di-convert gitu ya. 1000 kilogram itu nggak main-main ya, berat ya. 1 ton. Jadi kalau rekan-rekan ini punya toren gitu ya kan, toren air gitu ya, taruh di atap, hati-hati itu, atapnya mampu nggak menerima beban gitu kan. Punya toren 750 liter. 750 liter itu 750 kilo. Main-main tuh. Ya kan, sehingga kalau desain platnya taruh di atas plat gitu, platnya nggak kuat, udah jebol itu, retak gitu. Karena berat itu, ya kan. Ya. Kita bicara pressure, itu tadi gamma kali H. Pernah dengar ya, situ gintung kolaps ya. Mungkin zamannya Mas Oki itu dulu, ya kan. Jadi situ gintung, ada yang dekat rumahnya di situ, daerah-daerah Ciputat. Itu dulu ada namanya bendung ya, situ gintung, ya, dia kolaps, gitu, ya kan, ya itu tadi, karena tegangan itu tadi kan, gamma kali H, tapi sebenarnya bukan gamma air yang bikin dia kolaps gitu, tapi gamma endapan, sedimentasinya itu tidak di-maintain gitu ya, tidak dikontrol, ya kan, terus dia lama-lama itu ada gerakan lateral gitu ya, terus dia seepage. Seepage itu adanya rembesan di bawah tubuh pondasi bendungnya itu tadi. Nah, itu nggak terkontrol itu, ya kan, lama-lama dikolaps gitu. Dan itu kejadian subuh jam 3:30 habis hujan, waktu itu hujannya cukup deras, ya kan, sehingga menyebabkan korban jiwa yang lumayan juga itu. Orang masih subuh itu. Nah, itu makanya seperti yang saya sampaikan di awal, bendung atau bendungan itu sangat dipengaruhi oleh endapannya, sedimentasinya. Kenapa kok ada pengerukan gitu ya? Nah, itu lebih ke sana sih gitu ya. Karena yang kita desain kan memang kita desain beban sedimentasi, tapi kita jaga gitu kan. Kita masukkan di situ beban sedimentasi. Tapi harus kita jaga kalau di situ melebihi batas ambang dibanding airnya. Wah, bahaya itu stabilitasnya tuh. Pertama stabilitas, kedua juga air yang kurang itu kan fungsinya untuk air gitu ya, tapi malah sedimen. Di Waduk Jatiluhur itu ada 4 turbin, ya, ada 4 turbin. Tapi sekarang yang beroperasi cuma tinggal 2. 2 lagi tidak beroperasi karena itu, yang satu rusak karena ada itu tadi sedimen segala macam, gitu ya. Nah, satu lagi juga sama, akhirnya juga
nggak bisa beroperasi gitu. Jadi cuma tinggal 2 gitu. 2 itu juga udah susah gitu cari spare part-nya, infonya begitu, gitu kan. Jadi agak sulit ininya gitu, jadi nggak bisa maksimal. Nah, kalau kita bicara PLTA ya itu ya, banyak, ya ada plus minus sih. Plusnya dia murah gitu kan, karena air gitu ya, dibanding dengan menggunakan teknologi yang lain kan, uap gitu ya, atau mungkin tadi gas gitu ya, gitu kan. Teknologinya pasti berbeda itu kan. Dan secara cost mungkin ya, secara cost jauh lebih mahal mungkin dibanding air. Kalau air itu kan memang paling itu cost-nya ya paling ekonomis gitu. Oke, ini masih bisa lanjut Mas Oslan atau gimana? Udah ada tanda-tanda dari Pak Muslim? Oh, ya udah. Oke deh. Ya nggak apa-apa. Ini nanti kita lanjut ya. Insya Allah di Kamis ya, Kamis depan. Tapi saya masih punya hutang 1 ya. Nggak tahu kalau hari apa ya? Susah sih ya. Anda kan waktunya startnya itu jam 5:30 ya? Jam berapa sih startnya Mas Oslan? Oh 6:30. Ya, ya. Oke, 6:30 ya, habis maghrib juga ya, gitu ya. Cuman tadi saya 6:30 masih di kereta gitu. Jam ya 6:30 saya baru nyampe rumah tadi itu. Gitu. Kebetulan tadi ada kegiatan di Bogor. Ya mungkin minggu depan hari Kamis kita bisa tepatlah 6:30 ya. Mudah-mudahan bisa saya usahakan 6:30 kita bisa mulai hari Kamis depan. Mungkin sementara itu dulu ya perkenalan kita dan materi buat itu perkenalan gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa ini lagi gitu ya. Nanti materi ini saya akan PDF-kan, saya akan share. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Belum ya? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Nanti e-learning saya share di grup ya. Sementara itu dulu. Salisa, Oke, kita tolong ya di rekap ya. Itu kan tadi ada foto tuh di grup yang hadir. Takutnya ada yang miss, ada yang kelupaan, ya kan Pak, saya lupa absen gitu. Nah, kan bisa dibuktiin dari foto tuh, dari yang di grup gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih Pak. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.